Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Alexa dengan NIM 2430200001, Prodi Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad dari Padang Sidempuan, dengan mata kuliah Ushul Fiqih dengan dosen pengampu Ibu Nisa Afifah. Saya memilih kasus tentang penyebaran hoaks keagamaan di media sosial dan dampaknya terhadap kehidupan sosial. Fakta di lapangan, pada tahun-tahun terakhir, terutama di Indonesia, penyebaran informasi keagamaan di media sosial meningkat sangat pesat. Banyak konten berupa potongan ceramah tanpa konteks, hadis palsu atau tidak jelas sanadnya, fatwa yang bukan berasal dari otoritas resmi, yang memecah belah umat, yang kemudian viral dan dikonsumsi oleh masyarakat umum tanpa proses verifikasinya. Hal ini sering menimbulkan kegaduhan sosial, permusuhan antara kelompok muslim, penyalahgunaan ajaran agama, sikap mudah menghakimi, kecemasan terutama pada remaja, karena mereka menerima informasi agama dari sumber yang tidak valid. Fenomena ini nyata terjadi di banyak digital seperti TikTok, Instagram, WhatsApp, dan YouTube. Saya mengambil dengan analisis dalam kaidah Ushul Fiqih mengenai dalam maqasid syariah, yang tujuan utamanya yang pertama menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harta, menjaga keturunan, menjaga kehormatan, dan banyak ulama kontemporer memasukkan ini pada kasus hoaks keagamaan dan dampaknya terhadap setiap maqasid dapat dijelaskan. Menjaga agama, hoaks keagamaan dapat merusak pemahaman masyarakat terhadap ajaran Islam yang benar. Kerusakan yang terjadi, orang mengamalkan hadis palsu, ibadahnya tidak sesuai tuntunan, muncul kelompok yang saling menyesatkan dan memecah antar umat agamanya. Fatwa liar menimbulkan kebingungan. Pertimbangan ushul fikih, prinsip Sazus Jara'i menutup pintu kerusakan yang mencegah penyebaran konten agama sembarangan adalah kewajiban syar'i demi menjaga kemurnian agama. Menjaga akal manusia harus dijaga dari informasi yang menyesatkan. Kerusakan yang muncul, masyarakat tidak bisa membedakan mana dalil kuat dan mana yang tidak. Informasi cepat atau lambatnya, akal tidak terlatih mengkritisi, muncul fanatisme buta pada ustadz tertentu. Kaidah ushul fikih al-muhakkamah, budaya digital boleh digunakan, tetapi harus mengikuti aturan yang menjaga akal dari kesehatan. Yang ketiga, menjaga jiwa. Tidak sedikit hoaks keagamaan berujung pada perundungan atau bullying terhadap orang yang berbeda pendapat. Kekerasan fisik di beberapa tempat akibat provokasi agama, munculnya kecemasan berlebih tentang kiamat, dosa, atau ancaman azab. Ini mengancam keselamatan jiwa dan stabilitas sosial. Yang keempat, yaitu menjaga kehormatan. Hoaks keagamaan sering dipakai untuk menyerang ulama, organisasi masyarakat, atau majelis tertentu. Contoh nyatanya, fitnah terhadap tokoh agama, menuduh sesat tanpa bukti, penyebaran potongan ceramah yang dipelintir. Islam melarang merusak kehormatan seseorang tanpa bukti. Yang kelima, menjaga harta. Kasus maraknya penipuan, investasi, berkedok agama, sedekah berantai, semua itu menyebar melalui media sosial. Ini merugikan harta masyarakat dan masuk kategori tahiqul maslahah, mewujudkan kemaslahatan. Penerapan kaidah maqasid syariah untuk solusinya mencegah kerusakan lebih utama daripada mengambil manfaat.
maka media digital harus melakukan verifikasi konten agama. Pengguna wajib tabayun sebelum membagikan informasi. Pemerintah dan organisasi masyarakat berwenang memberikan klarifikasi resmi. Kaidah al-maqasid tajlib al-tashir, kesulitan mengharuskan adanya kemudahan. Remaja yang bingung dengan konten agama perlu pendampingan dari guru agama atau konselor. Akses ke sumber yang lebih jelas dengan bahasa yang mudah. Ketiga, yaitu kaidah al-umur bi maqasidiyah. Setiap tindakan dinilai dari tujuannya. Tujuan aktif berdakwah di media sosial adalah baik, tapi jika caranya menimbulkan fitnah dan kebingungan, maka bertentangan dengan maqasid syariah. Yang keempat, al-darurat tubih. Darurat membolehkan yang terlarang. Maka, ketika hoaks keagamaan mengancam stabilitas masyarakat, pemerintah boleh melakukan atau pemblokiran konten untuk menjaga ketertiban. Kesimpulannya, fenomena hoaks dan dalam keagamaan di media sosial merupakan kasus nyata yang sangat relevan. Jika dianalisis dengan maqasid syariah, jelas bahwa hoaks merusak agama, akal, kehormatan, jiwa, bahkan harta. Mewajibkan adanya tabayun, edukasi digital, verifikasi ulama, serta regulasi media. Pencegahan lebih diutamakan daripada hanya mengimbangi dengan konten positif.